Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah SPDI. Mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209251259 pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Saya akan melakukan uji kinerja DMI Babul Ulum 1 Pasanggar Pegantengan Pamekasan kelas 5 dengan materi menghindari akhlak tercela, kikir dan serakah menggunakan metode deep learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Anak-anak, Ibu punya pantun. Asam siswi datang ke sini. Assalamualaikum siswa-siswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Akbar pergi bertani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siswa kelas 5. Siap. Siswa kelas 5. Siap. Siswa kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Kalian untuk belajar. Siap. Semangat semuanya, dengarkan bersama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Mampu fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik anak-anak. Ibu sudah cek, terima kasih pikir hari ini. Kelasnya sudah bersih, sudah rapi. Meja ibu juga sudah bersih, juga sudah rapi. Coba sekarang cek kerapiannya, sudah rapi semua? Sudah. Jadi cek dulu. Untuk yang cewek sudah rapi? Sudah. Ya, sudah. Semuanya sudah cantik-cantik dan sudah tampan-tampan. Untuk buku dan penanya sudah lengkap? Sudah. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan berzikir ya Ghaniyu ya Mu'min, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga Allah yang Maha Kaya menjadikan kita kaya hati, kaya harta, agar kita bisa berbagi untuk sesama, lebih untuk yang membutuhkan. Baik, tetaplah tolong pimpin doa. Doaan irfa yadaikum khusu'an lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin
untuk Nur Aidin ke depan. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Di sini ada yang nggak masuk? Coba Ibu absen, nanti yang Ibu sebutkan namanya silakan ucapkan kata-kata semangatnya hari ini. Ya. Baik, Abu Soleh. Semangat pagi, 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 yes. Mohon pahitnya. Ayah maju jangan pernah mundur. Terus, Maromin Fuadi. Hari ini harus semangat. Siti Maisaro. Saya semangat Bu. Muhammad Mahmudi. Halo, semangat. Faradila. Siap, saya selalu semangat. Maraini. Saya selalu tersenyum meski saya semangat. Ubaidir Rahman. Semangat, 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 yes. Yes. Siti Khadijah. Saya pasti bisa. Afif Rifki Abdullah. Semangat. Nur Amanda Putri. Siap, saya semangat. Bagus. Muhammad Raza. Semangat Bu. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu tanya dulu. Minggu lalu masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Di sini ada masih ingat? Saya Bu. Ya. Terpuji ada bersama. Ya. Apa saja adab dalam bertamu? Ya. Ya bagus. Apa adab menerima tamu? Cara memuliakan tamu dengan sunat Rasulullah. Ya bagus. Apa manfaat bertamu dan menerima tamu? Ya. Ya, berarti ingatan kalian masih bagus sekali. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu menghindari akhlak tercela, pikir dan serakah. Namun sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis ciri-ciri dan bahaya sifat kikir dan serakah dalam kehidupan sehari-hari dengan positif. Yang kedua, menemukan makna filosofis bahwa harta adalah titipan dan berbagi adalah cara menyucikan jiwa. Yang ketiga, mempraktekkan sikap dermawan dan rasa syukur melalui kegiatan infak berkah atau simulasi drama. Yang keempat, membiasakan perilaku qanaah dan dermawan dalam interaksi sosial di sekolah sebagai bukti nyata menghindari sifat kikir dan serakah. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang anak-anak silakan pejamkan mata kalian dan bayangkan jika semua orang di dunia ini pelit, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab? Tidak akan ada orang yang bisa menolong. Ya bagus, ada lagi? Bila semua orang baik dan menolong. Ya, ada tambahan lagi? Ya. Ya, silakan buka matanya kembali. Betul sekali anak-anak, jika semua orang di dunia ini pelit, banyak dampak negatif yang akan terjadi. Di antaranya adalah terputusnya rantai tolong menolong, dan juga kalau semuanya orang pelit, ekonomi akan berhenti berputar, dan juga akan timbul rasa tidak percaya, dan pastinya kebahagiaan akan berkurang. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan apa itu kikir dan apa itu serakah. Baik. Apa itu kikir?
Cilaka itu adalah siapus hati atau bisa dikatakan loba. Artinya keinginan untuk memiliki segalanya secara berlebih, tidak pernah merasa puas. Sedangkan ciri-cirinya adalah ingin mengambil hak orang lain dan lupa untuk bersyukur. Itu adalah pengertian dari serakah. Selanjutnya kita belajar dari sejarah, yaitu kisah Korun. Yang mana Korun ini adalah berasal dari kaum Nabi Musa atau Bani Israil. Awalnya Korun ini adalah orang yang sangat taat sekali, tapi Allah mengujinya dengan harta yang berlimpah. Saking banyaknya harta Korun ini, kunci gudang harta Korun itu disimpan harus dipikul oleh orang yang sangat kuat. Ya, seiring bertambahnya harta Korun itu menjadi serakah dan semena-mena, menjadi orang yang sangat dia selalu selalu memamerkan hartanya biar semua orang terus puncak dari keserakahan Korun ini membawa azab. Allah memerintahkan bumi untuk menelan Korun beserta hartanya dan juga rumah mewah. Dalam sekejap bumi itu menelan Korun beserta harta tanpa ada yang bisa menolong. Dan peristiwa itulah yang menjadi asal usul dari harta karun di Indonesia, yang merujuk pada istilah harta yang tertanam di dalam tanah. Selanjutnya pesan dari Nabi dan pesan dari Allah kepada kita, yaitu tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya berbagi tidak akan mengurangi hartamu, justru akan menambah keberkahan.
Bagaimana pagi hari ini soleha-soleha? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu kita harus selalu semangat walaupun mungkin sampai sini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca bismillah. Manusia sesungguhnya diciptakan dalam kondisi akal sempurna. Jika manusia tidak beriman dan beramal soleh, maka mereka akan menempati derajat yang paling bawah, bahkan lebih rendah dari binatang. Tersebut adalah yang berakhlak tercela. Oleh sebab itu, Islam telah menganjurkan menghindari akhlak tercela dan lebih baik meraih pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syarat beriman dan amal soleh. Beberapa di antaranya akhlak tercela yang akan kita bahas adalah kikir dan serakah. Akhlak tercela yang akan kita bahas pertama kali adalah kikir. Setiap manusia diciptakan dengan tabiat dan watak masing-masing. Orang lain itu juga dengan berakhir tidak mau mengeluarkan rasa yang semestinya dikeluarkan tertutup sendiri untuk kepentingan agama maupun untuk orang lain dan masyarakat. Sifat ini termasuk ke dalam perbuatan tercela apa demikian? Ini titik kantor. Contohnya adalah seseorang dalam obat untuk mengobati diri sendiri dan memberi kain yang tepat. Jadi yang kedua, tidak ada pohon atau manusia dan menolong keluarga, tetangga atau orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang terakhir, kikir terhadap agama. Contohnya, seseorang tidak mau mengeluarkan zakat. Apa menyebabkan seseorang itu bersifat kikir? Pertanyaan adalah selalu cinta saat dan yang akhirat. Apabila kalian mempunyai sifat kikir, ada beberapa sebab yang akan kalian yaitu akan menimbulkan keluhan sesaat tidak akan lepas di manusia termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan masuk neraka. Ayo kita di sini mempunyai kikir. Kerugian dari kikir adalah yang pertama, ketika di dunia akan menimbulkan permusuhan dan dibenci oleh orang lain. Yang kedua, ketika di akhirat hartanya akan membebaninya dengan bertanggung jawab yang berat. Kalau dan Tuhan sudah apa itu kikir?
ibarat meminum air laut. Semakin banyak diteguk, maka akan semakin terasa haus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Seandainya manusia memiliki dua lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita hiasi diri dengan sifat qanaah atau merasa cukup atas segala nikmat yang Allah berikan agar hidup menjadi lebih berkah dan tenang. Semoga kita semua tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan terhindar dari lomba duniawi. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih mau bertanya? Saya coba jelaskan isi dari hadis yang diberikan tadi. Maksudnya, orang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup meskipun orang tersebut memiliki dua lembah yang berisi harta. Pasti dia masih merasa kurang dan akan menginginkan lembah yang ketiga. Ada lagi? Tidak ada. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya. Ini Ada bisa. kan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, kelompok selanjutnya, kelompok yang mana yang sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Muhammad Hamidi. Saya sebagai pembaca berita. Saya Ubaidur Rahman sebagai anak yang beli. Saya Warahmatullahi Wabarakatuh sebagai anak yang sabar. Saya Fadila sebagai ibu bayi yang nasihat. Kami akan memperlihatkan hasil karya kami untuk drama pendek tentang anak yang sadar dan mau berbagi mainan setelah sebelumnya bersikap pelit. Umay duduk sendirian di atas tikar, dikelilingi oleh robot-robot canggih dan mobil balap. Romi datang membawa bola plastik. Baik, main robot-robotannya bareng-bareng yuk. Aku jadi musuhnya pakai bola ini. Gak mau nanti robotku lecet dan patah. Mending kamu main bola sendiri saja di sana. Romi duduk lesu, lalu berjalan ke pojok halaman dan bermain sendirian. Ubay mencoba menjalankan mobil balapnya, tapi dia tampak bosan karena tidak ada lawan bicara. Ubay masuk ke rumah untuk mengambil minum. Ibu sedang memperhatikan dari jendela. Ubay sedang main sendiri, padahal kalau main sama Roni, robotmu bisa jadi penyelamat yang hebat loh. Tapi aku takut dosa, Bu. Ini kan mainan kesukaanku. Mainan itu benda mati Ubay, dia baru menjadi hidup kalau membawa kegembiraan. Kalau kamu simpan sendiri kegembiraan cuma sedikit, tapi kalau dibagi bagiannya akan jadi 2 kali lipat. Ubay terdiam menatap tangannya yang memegang robot. Ia melihat keluar. Romi masih bermain sendirian dengan wajah murung. Rom, maaf ya, tadi aku beli. Ini kamu pakai robot yang merah. Dia punya kekuatan api. Beneran baik, wah keren banget. Ayo kita sapu benteng bola ini. Mereka berdua tertawa lekas menjalankan mainan dengan penuh semangat. Ubay menyadari bahwa satu tawa berdua jauh lebih asik dari kesenangan saat bermain sendiri. Yo, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren.
Kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat poster sederhana bertema indahnya berbagi dan katakan tidak pada pikir. Ini adalah poster pertama kami, yaitu indahnya berbagi. Pesan dari poster ini adalah setiap kebaikan adalah cahaya harapan atau uluran tangan kita, senyum mereka. Ini adalah poster kedua kami, yaitu katakan tidak pada pikir. Pesan dari poster ini adalah bebaskan dirimu, hentikan kepikiran atau hati yang banyak adalah hati yang kaya. Kami juga menyediakan kotak amal dengan harapan kita mau menyisihkan sedikit uang jajan kita untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Ya, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W, wow keren, wow keren. Setelah tadi kami melakukan KPD utama secara berkelompok, sekarang Ibu akan membagikan KPD kedua. Ibu bilang pada sudah memahami apa itu anak yang baik dan apa itu anak yang tidak baik. Baik, sekarang kita akan membagikan KPD kedua. Tujuan dari KPD kedua ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang menghindari anak kecilan miskin dan kata. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi diri dan juga kartu kejujuran, yang mana kalian akan mengisi kartu kejujurannya dengan suatu kebaikan yang akan kalian lakukan hari ini. Jadi isinya harus yang jujur. Isi ya, isi semua.
Ibu baca kartu kejujurannya? Iya. Baik, ini isinya saya mau belajar di rumah biar nilai ujianku bagus ya, bagus. Aku ingin sukses agar orang tuaku bangga ya, bagus. Saya akan membantu teman saya yang lagi membutuhkan, bagus sekali. Saya ingin menolong ibu menyapa teman-teman halaman rumah, menyapu halaman rumah ya, bagus. Menyapu di halaman sekolah ya, semuanya bagus, tepuk tangan. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah jelas semua? Sudah. Bagian pelajaran apa yang kalian suka? Drama. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita pulang kita nyanyikan 4 kata ajaib. Siap? 4 kata ajaib. Kalau berbuat salah bilang apa? Kalau butuh bantuan bilang apa? Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucap apa? Permisi. Baik, untuk hari ini silakan beres-beres. Baik anak-anak, kesimpulan pelajaran hari ini, yuk dibaca semuanya. Aku hanya orang yang dermawan, ingin dan suara hanya membawa kegelisahan, berbagi membawa kedamaian dan kasih sayang Allah. Dan ibu kira pelajaran hari ini sudah jelas semua. Jangan lupa minggu depan pelajaran kita yaitu tentang mandiri dan disiplin. Tolong kalian pelajari di rumah agar minggu depan punya gambaran untuk materi yang akan diajarkan. Baik, sekarang waktunya sudah habis. Silakan beres-beres. Waktunya kita pulang. Baik, sudah selesai? Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Silakan ketua kelas pimpin doa. Doa